Pak Haji, gimana kabar Pak Haji hari ini Pak Haji? Alhamdulillah. Pak Haji bagaimana? Ya silakan ditanya aja. Tapi anak-anak ikut Pak Haji, kabarnya Pak Haji? Saya tolak, tidak boleh ikut-ikutan dalam persoalan ini. Berarti bukan dijadikan saksi Pak Haji? Tidak jadi. Awas. Kenapa Spion, mungkin spion. Pak Haji anak-anak? Tidak boleh dong, anak di bawah umur. Di yang sebelah sana. Support full, anak-anak saya support full. Amin. Terima kasih ya. Gimana sidang hari? Baca. Bagaimana mungkin bayarin sidang hari ini bayarin? Bayarin sidang hari ini bagaimana bayarin? Sengaja membawa anak-anak bayarin. Mungkin tadi bagaimana di dalam bayarin? Terus roll. Ya mungkin seperti apa bayarin? Kasih statement dikit bayarin. Pak Firman, hari ini sidang membawa anak-anak mengapa bayarin? Silau. Pak Haji di dalam bagaimana bayarin? Ini Saksi atau seperti apa bayarin? Itu mau bentar gini, saya aja bang. Bayarin Pak Firman. Dan ketiga kalinya bagaimana bayarin menghadapinya? Mungkin ada besi tegang tadi bayarin dalam. Bayarin anak-anak jadi saksi bayarin. Bayarin ada besi tegang ini dalam seperti apa bayarin? Ini gimana bayarin tegangnya? Bang tadi ada besi tegang sedikit, ada apa bang? Bang, sedikit dong bang. Bang sedikit bang, dari jangan gitu bang. Dia tadi bawa anak ya? Tadi mau ngomong bang, bentaran. Di dalam kayak gimana bang? Bang, tadi kan katanya mau ngomong sebentar bang. Mana bang, bersidangnya bang? Agendanya apa bang? Aja bang. Bang, tadi bersidang ya bang, sidang kenapa bang? Wah kabur lagi. Dia tadi bawa anak dosen ya bang, anak dosen nggak boleh masuk sidang ya bang? Kabur mulu. Aduh. Tetap dah. Pasti udah kayak Mas, sana dulu mas. Awas tuh. Kuat. Boleh nggak dulu? Iya. Ya. Izin ya, mohon maaf ya, kuat dulu ya. Nanti saya kasih statement, kuat dulu aja. Siap. Terima kasih Pak Haji. Apa aja, Bang Dio? Mau nge-gym. Supportnya seperti apa ya mungkin untuk nomor apa yuk? Bang Dio nge-gym jadi pelarian untuk ini juga sih bang. Bang Dio boleh statement dikit bang. Makasih bang. Iya. Apa yang penting ada gambar. Bang, alasan bayarin bawa anak tadi apa sih bang? Mungkin ada pak penjelasannya bang. Seperti apa bang di dalam bang? Sidang perceraian Andre Taulani kembali menyita perhatian. Bukan hanya karena proses hukumnya, tapi karena satu hal yang bikin publik terbelah. Apakah anak di bawah umur boleh jadi saksi dalam sidang orang tuanya sendiri? Andre langsung angkat suara dan menolak tegas. Andre Taulani kembali menggugat cerai sang istri, Rian Wartia Trigina atau lebih dikenal sebagai Erin Taulani, untuk yang ketiga kalinya. 2 kali talak cerai Andre Taulani ditolak oleh Pengadilan Agama Tiga Raksa, Tangerang. Pada Senin, tanggal 4 Agustus tahun 2025, sidang perceraian Andre Taulani dan Erin kembali digelar. 2 anak mereka, Dio dan Kenzi, dihadirkan sebagai saksi pihak Erin yang langsung ditolak Andre Taulani. Pasalnya hanya Dio yang cukup umur, yaitu 19 tahun, sementara Kenzi masih 16 tahun. Bolehkah anak jadi saksi di sidang perceraian? Simak ulasan selengkapnya berikut ini. Andre Taulani diketahui menikah dengan Erin Taulani pada tanggal 17 Desember tahun 2005. Gugatan pertama diajukan Andre Taulani pada April tahun 2024. Selama 19 tahun menikah, keduanya dikarunia 3 anak, Ardio Raihan Syah Taulani, 2006, Arkenzi Salman Syah Taulani, 2009, dan Arlova Karisa Taulani, 2011. Berdasarkan informasi dari laman hukumonline.com, Erin Taulani kemungkinan kuat menghadirkan 2 putranya sebagai saksi pertengkaran. Gugatan cerai Andre Taulani sebelumnya ditolak karena kurangnya bukti pertengkaran. Padahal saat sidang cerai, wajib mendatangkan 2 orang sebagai saksi. Pengadilan kemungkinan besar menolak gugatan perceraian apabila tidak menghadirkan keterangan saksi. Berdasarkan pasal 22 ayat 2 PP No.
9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Keterangan saksi bisa dari keluarga atau kerabat. Di sisi lain, Andre Taulani menolak dua putranya menjadi saksi karena masih di bawah umur. Padahal menurut UU Sistem Peradilan Anak, anak di bawah usia 18 tahun masih memungkinkan dijadikan saksi. Pasal 145 Hir 172 REBG juga menyatakan anak berusia 15 tahun yang belum dikategorikan dewasa boleh dijadikan saksi dan harus disumpah. Sebab apabila saksi mempunyai hubungan darah, termasuk anak, surat memberikan keterangan palsu. Saksi yang mempunyai hubungan darah juga dikhawatirkan dapat memecah belah sebuah keluarga karena adanya keberpihakan. Lalu ada PP No. 9 tahun 1975 atau pasal 116 huruf F kompilasi hukum Islam yang menyatakan kewajiban pihak keluarga hadir sebagai saksi. Oleh sebab itu, anak kandung atau anak dari keluarga terdekat yang belum berusia 18 tahun dapat dihadirkan sebagai saksi dalam keadaan mendesak. Kendati diperbolehkan menjadikan anak sebagai saksi dalam kasus perceraian orang tuanya sekaligus melanggar UU Perlindungan Anak. Undang-undang tersebut menyatakan, setiap anak berhak tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekuasaan dan diskriminasi. Kesimpulannya, menjadikan anak kandung sebagai saksi perceraian orang tuanya diperbolehkan hukum, tetapi melanggar UU Perlindungan Anak sehingga sebaiknya dihindari. Andre Taulani sempat memberikan pernyataan bahwa ia menolak anak-anak menjadi saksi persidangan cerai yang merupakan permintaan pihak Erin Taulani. Sedangkan Erin Taulani maupun Dio dan Kenzi memilih bungkam saat ditanya wartawan seperti yang dibagikan akun Instagram @nyinyir_update_official. Warganet menduga Erin Taulani yang enggan bercerai sehingga Andre Taulani sampai mengajukan gugatan cerai sebanyak 3 kali. Erin pun masih menggunakan nama belakang Taulani di akun Instagram @erintaulani. Bio Instagramnya pun masih menuliskan, "Happy wife," istri yang bahagia. Belum diketahui pasti alasan Erin Taulani meminta Dio dan Kenzi menjadi saksi dalam sidang perceraiannya. Namun dari dugaan enggan bercerai, Erin Taulani kemungkinan menghadirkan dua anaknya justru untuk menjelaskan tidak ada pertengkaran berarti antara dirinya dan Andre Taulani. Terlepas dari itu semua, warganet mengingatkan Andre Taulani dan Erin Taulani bahwa anak-anak mereka adalah korban perceraian sesungguhnya. Setuju sama Andre, anak itu belum siap mental buat lihat orang tuanya bertengkar di pengadilan. 2. Kalau anak dijadikan saksi, kasihan dia harus pilih salah satu. Trauma seumur hidup bisa aja terjadi. 3. Tergantung usianya sih. Kalau udah remaja dan bisa mikir jernih, kenapa enggak? 4. Sidang perceraian itu urusan orang dewasa. Jangan seret anak-anak ke dalamnya. 5. Salut sama Andre yang tetap lindungi anak meskipun lagi dalam situasi sulit. Orang tua sejati, di balik gemerlap dunia hiburan, ada hati-hati kecil yang ikut terluka. Perceraian bukan hanya memisahkan dua orang tua, tapi juga bisa membelah dunia seorang anak. Keputusan Andre Taulani untuk melindungi anaknya dari ruang sidang menunjukkan bahwa di tengah konflik, masih ada cinta seorang ayah yang tak ingin anaknya terbebani. Bagaimana menurut kalian? Apakah keputusan Andre sudah tepat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa, di balik setiap berita, ada manusia yang sedang berjuang menjaga yang tersisa dari keluarga mereka. Like, share, dan subscribe agar kamu tetap terhubung dengan kisah-kisah nyata penuh makna seperti ini.